belakang Anda tanpa Anda sadari. Kemudian pimpinan memberi masukan bahwa mengerjakan tugas di komputer harus menggunakan rumus di Excel sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang soal P3K perawat ya. Nah, ini ada FR manajerial dan sosiokultural ya. Dan ini juga berlaku kepada semua jurusan teman-teman ya, yang nantinya bisa buat belajar teman-teman yang belum ujian teman-teman ya. Dan kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lulus ujian dan sudah mendapatkan nilai yang sangat baik ya. Dan kemungkinan ada yang juga sudah lolos ya, mungkin peringkat 1 dan lain sebagainya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru gabung, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru, khususnya untuk soal-soal P3K di tahun ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Yang pertama, Anda adalah seorang pemimpin karyawan di sebuah perusahaan. Bagaimana Anda meyakinkan kepada anggota Anda bertindak sesuai norma, nilai, dan etika dalam lingkup formal? A. Memberikan figur percontohan kepada tiap anggota. B. Memberikan hak sesuai yang ditulis di perjanjian kontrak. Kemudian C. Menyediakan pelatihan dan selalu memonitoring bahwa karyawan tahu mengerti aturan yang berlaku. Kemudian D. Menyediakan pelatihan yang berwawasan nasional agar nantinya karyawan lebih paham tentang aturan yang berlaku. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik seperti biasa ya, untuk teman-teman berpikir. Oke, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Nah, kita akan bahas satu persatu teman-teman ya. Nah, jadi di sini Anda adalah seorang pemimpin karyawan di sebuah perusahaan teman-teman ya. Jadi Anda adalah seorang pemimpin ya. Kemudian bagaimana Anda meyakinkan kepada anggota Anda ya harus bertindak sesuai dengan norma ya. Norma berarti aturan ya. Kemudian nilai ya dan etika ya dalam lingkup formal. Nah, kalau untuk poin A yaitu adalah memberikan figur percontohan kepada tiap anggota. Berarti ini kan sebuah pemimpin ya. Pimpinan. Nah, berarti otomatis kalau poin A yaitu hanya memberikan contoh ya. Memberikan contoh. Tapi di sini hanya memberikan figur ya, yaitu adalah istilahnya percontohan ya kepada tiap anggota. Nah, ini saya kira tidak ya teman-teman ya, karena di sini pertanyaannya yang sesuai dengan soalnya adalah meyakinkan kepada anggota bertindak sesuai dengan norma ya, aturan, nilai dan etika. Nah, ini lebih mengarah kepada perilaku. Ya, teman-teman ya. Jadi ini kita silang ya, bukan jawaban yang tertinggi. Kemudian B memberikan hak sesuai yang ditulis di perjanjian kontrak. Nah, ini bisa juga. Tapi di sini nanti mungkin maksud B yaitu adalah jadi ada timbal balik ya, teman-teman ya. Timbal balik kalau kita memberikan hak, jadi nanti pasti dia akan mengikuti aturan dan memperbaiki etikanya. Ini juga bisa, tapi bukan poin yang tertinggi ya. Kemudian C, menyediakan pelatihan dan selalu memonitoring bahwa karyawan tahu mengerti aturan yang berlaku. Nah, ini ya. Ini juga bisa teman-teman ya, karena menyediakan pelatihan ya, kemudian selalu memonitoring bahwa karyawan tahu mengerti aturan yang berlaku ya. Nah, jadi memberikan pelatihan dahulu. Kemudian selalu memonitoring, berarti mengawasi ya, teman-teman ya. Mengawasi karyawan apakah mengerti aturan yang berlaku atau tidak. Nah, jadi ini bisa kita tahan ya, teman-teman ya. Kemudian menyediakan pelatihan yang berwawasan nasional agar nantinya karyawan lebih paham tentang aturan yang berlaku. Nah, ini juga bisa ya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kalau untuk poin C atau D ya. Kalau poin A tidak ya, B tidak. Nah, kemudian C atau D teman-teman. Nah, lebih bagus yang C ya teman-teman ya. Karena sesuai dengan isi pertanyaan teman-teman ya. Nah, bagaimana meyakinkan? Nah, berarti memberikan pelatihan teman-teman ya, meyakinkannya ya, dengan nantinya akan ya
bertindak sesuai dengan norma, nilai, dan etika dalam lingkup formal ya. Jadi nanti setelah pelatihan baru nanti teman-teman yang karyawannya akan apa teman-teman? Bertindak sesuai dengan norma dan nilai ya, karena sudah mengadakan pelatihan ya. Nah, kemudian selalu memonitoring bahwa karyawan tahu mengerti aturan yang berlaku. Nah, di sini ada ya teman-teman ya. Nah, di sini kita hapus dulu biar teman-teman juga tahu. Oke, nah ini termasuk integritas ya. Integritas level 3 mampu memastikan dan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal, teman-teman ya. Jadi ini ya, memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi ya. Nah, kemudian ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin. Nah, makanya tadi mengadakan pelatihan ya, bagaimana meyakinkan ya, agar nantinya karyawan bisa bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Jadi diberikan pelatihan ya, biar paham dahulu teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Di sebuah perusahaan yang Anda pimpin, terdapat karyawan yang setiap hari datang selalu lebih awal ketimbang karyawan yang lain. Dalam menciptakan budaya etika tinggi yang Anda lakukan adalah A. Membuat kode etik perusahaan agar untuk melindungi karyawan. Kemudian B. Memberi penghargaan pada karyawan yang memiliki disiplin tinggi. Kemudian C. Memberi penghormatan kepada karyawan yang disiplin tinggi dan memberikan teguran keras kepada karyawan yang tidak disiplin. Kemudian D. Menerapkan sanksi bagi karyawan yang tidak disiplin. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Nah, kita kaji soalnya teman-teman ya. Nah, di sini ada di sebuah perusahaan yang Anda pimpin terdapat karyawan yang setiap hari datang selalu lebih awal ketimbang karyawan yang lain. Nah, ini poin masalahnya teman-teman ya. Nah, ini ya. Ada karyawan yang setiap hari datang selalu lebih awal. Nah, berarti kalau semuanya jam 7, dia datang katakanlah 06.30 ya, setengah 7 ya. Nah, dalam menciptakan budaya etika yang tinggi yang Anda lakukan adalah, nah berarti budaya apa? Etik ya, budaya kerja berarti ya yang dimaksud di sini teman-teman ya. Nah, kemudian untuk poin A yaitu adalah membuat kode etik perusahaan agar untuk melindungi karyawan. Nah, ini tidak nyambung teman-teman ya, membuat kode etik. Nah, bisa ya, tapi tidak ya, karena di sini kode etik berarti kan aturan ya. Aturan yang wajib. Nah, padahal di sini ada permasalahannya yaitu adalah setiap hari datang ada karyawan yang setiap hari datang selalu lebih awal ketimbang karyawan yang lain. Untuk poin A tidak ya, teman-teman ya. Kemudian B memberikan penghargaan pada karyawan yang memiliki disiplin tinggi. Nah, ini sesuai teman-teman ya. Nah, jadi ada permasalahannya karyawan yang setiap hari datang selalu lebih awal ketimbang karyawan yang lain. Nah, ini bisa kita tahan ya, teman-teman ya. Nah, jadi memberikan penghargaan pada karyawan yang memiliki disiplin tinggi. Kemudian C, memberikan penghormatan kepada karyawan yang disiplin tinggi dan memberikan teguran keras kepada karyawan yang tidak disiplin. Nah, kalau untuk memberikan penghormatan kepada karyawan yang disiplin tinggi, ini penghormatannya seperti apa teman-teman ya? Nah, ini tidak jelaskan ya. Nah, kemudian dan ini ya, dan memberikan teguran keras kepada karyawan yang tidak disiplin. Di sini tidak ada teman-teman ya untuk kata-kata atau untuk kalimat yang menunjukkan bahwa ada karyawan yang tidak disiplin. Nah, padahal di sini hanya karyawan yang setiap hari datang selalu lebih awal ketimbang karyawan yang lain. Nah, ini otomatis tidak menjadi poin yang tertinggi ya teman-teman ya. Kemudian menerapkan sanksi bagi karyawan yang tidak disiplin. Di sini tidak ada masalah karyawan yang tidak disiplin ya teman-teman ya. Otomatis yang paling tertinggi adalah poin B teman-teman ya, yaitu adalah memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki disiplin tinggi. Nah, jadi memberikan penghargaan ya, maaf ya, maksudnya seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, jawabannya B ya.
Nah, di sini ada ya. Nah, di sini untuk levelnya yaitu adalah mampu memastikan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai dan norma dan etika organisasi dalam lingkup formal ya. Yaitu adalah mampu untuk memberikan apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi apapun. Nah, berarti termasuk ya, karena dia termasuk dalam disiplin ya, kemudian memberikan apresiasi ya, berarti termasuk integritas level 3 teman-teman ya. Oke, lanjut. Di sebuah rumah sakit baru, Anda menjadi ketua tim promosi agar pasien di rumah sakit tersebut semakin banyak. Program sudah dibuat hingga mencapai 100%. Ketika dievaluasi 1 bulan, ternyata target atau sasaran sesuai program tidak berjalan 100%. Hanya 50% yang berjalan karena berbagai kendala. Anda sebagai pimpinan, apa yang Anda akan lakukan? A. Meninjau proses program untuk mengetahui penyebab tidak berjalan 100%. B. Memarahi staf yang malas-malasan karena tidak mencapai target. C. Bertanya kepada tim kendala apa saja yang dihadapi. Kemudian D. Melakukan riset ulang terkait program-program dan menelaah apa yang membuat pasien tidak mau ke rumah sakit. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Nah, coba kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Nah, di sini di sebuah rumah sakit baru, Anda menjadi ketua tim promosi ya. Berarti tugasnya adalah mempromosikan rumah sakit tersebut. Nah, jadi agar pasien di rumah sakit tersebut semakin banyak. Nah, berarti tujuannya untuk menjadi ketua tim promosi agar nantinya pasiennya semakin banyak ya. Jadi income-nya juga naik teman-teman ya. Nah, program sudah dibuat hingga mencapai 100%. Nah, programnya apa saja ya? Sudah dicanangkan 100%. Kemudian ketika dievaluasi dalam kurun waktu 1 bulan, ternyata target atau sasaran sesuai program tidak berjalan 100%. Hanya 50% yang berjalan karena berbagai kendala. Nah, Anda sebagai pimpinan, apa yang Anda akan lakukan? Nah, ini termasuk pengambilan keputusan ya, teman-teman ya. Pengambilan keputusan ya, manajerial ya. Nah, yang pertama untuk poin A, meninjau proses program untuk mengetahui penyebab tidak berjalan 100%. Ini bisa ya. Tapi di sini kata-katanya hanya meninjau ya, tidak ada solusi yang tepat ya teman-teman ya. Kemudian B, memarahi staf yang malas-malasan karena tidak mencapai target. Ini juga tidak ya. Karena ini hanya memarahi staf saja ya, tidak mencari penyebabnya dan kemudian mencarikan solusi yang tepat ya. Kemudian C, bertanya kepada tim, kendala apa saja yang dihadapi. Nah, ini bisa jadi ya. Tapi di sini kesannya hanya pada satu titik saja teman-teman ya, hanya kepada tim saja, tidak mencari solusi yang tepat dan pengambilan keputusan yang tepat ya. Karena di sini pertanyaannya adalah pimpinan ya, Anda sebagai pimpinan ya. Nah, jadi bisa kita tahan. Nah, kemudian D, melakukan riset ulang terkait program-program dan menelaah apa yang membuat pasien tidak mau ke rumah sakit. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dia sebagai pimpinan melakukan riset ulang ya terkait program-program tersebut. Nah, jadi dia program-programnya seperti apa? Apakah ini sudah bisa ya mengena ke sasaran ya? Kemudian apakah yang sudah 100% yang sudah dicanangkan ya, yang sudah terprogram, apakah itu perlu perbaikan? Nah, kemudian menelaah apa yang membuat pasien tidak mau ke rumah sakit. Nah, ini ya. Jadi ini termasuk pengambilan keputusan yang tepat ya. Jadi ini poin yang tertinggi, poin D ya. Nah, jadi dia lebih mengkaji lebih dalam ya tentang permasalahan bagaimana program-program tersebut tidak mencapai sesuai target yaitu adalah 100% teman-teman ya. Nah, ini jawabannya D ya. Nah, ini ada penjelasannya ya, yaitu adalah pengambilan keputusan level 2, yaitu menganalisis masalah secara mendalam ya. Nah, jadi di sini
kita hapus dulu ya. Nah, ini melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi ya. Nah, kemudian menerapkan analisis yang sesama terhadap masalah-masalah yang harus dievaluasi secara mendalam. Nah, jadi jelas ya. Poin D. Nah, kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan operasional. Nah, ini tidak ya. Nah, oke ya. Jadi di sini tepat ya untuk pengambilan keputusan level 2 yaitu adalah menganalisis masalah secara mendalam, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pada hari Senin adalah hari sibuk kerja. Nah, ketika Anda sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba pimpinan datang untuk melihat Anda mengerjakan tugas di belakang Anda tanpa Anda sadari. Kemudian pimpinan memberi masukan bahwa mengerjakan tugas di komputer harus menggunakan rumus di Excel sehingga lebih efektif. Sikap Anda A. Merasa sudah nyaman dengan metode seperti biasa, jadi tidak perlu merubah. B. Menolak dengan halus karena membuat waktu luang untuk belajar lagi. C. Menerima masukan dari pimpinan serta belajar tentang rumus Excel. Kemudian D. Langsung membuat menggunakan rumus Excel. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Nah, jadi kita kaji dulu ya. Nah, jadi pada hari Senin adalah hari sibuk kerja. Ketika Anda sudah sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba pimpinan datang untuk melihat Anda mengerjakan tugas di belakang. Nah, jadi eh, Anda sedang mengerjakan tugas. Nah, tiba-tiba pimpinan datang tanpa Anda sadari ya. Nah, kemudian pimpinan memberikan masukan bahwa mengerjakan tugas di komputer harus menggunakan rumus di Excel sehingga lebih efektif. Nah, berarti dia sedang melakukan pengerjaan ya di Excel ya. Nah, jadi pimpinan memberikan masukan ya harus menggunakan rumus Excel sehingga lebih efektif dan lebih cepat. Nah, sikap Anda kalau poin A merasa sudah nyaman dengan metode seperti biasa, jadi tidak perlu merubah. Nah, ini juga tidak ya teman-teman ya, karena tidak menyesuaikan cara kerja yang dari yang lama ya kepada yang lebih baru ya dengan masukan dari pimpinan agar nantinya lebih efektif teman-teman ya. Otomatis poin A ini tidak ya teman-teman ya, tidak menjadi poin tertinggi. Kemudian B menolak dengan halus karena membuat waktu luang untuk belajar lagi. Nah, ini tidak bisa ya karena di sini lebih fokus ya kepada metode lama ya, tidak ingin perubahan ya, yang baru yang lebih efektif ya teman-teman ya. Kemudian C menerima masukan dari pimpinan serta belajar tentang rumus Excel. Nah, ini yang tepat ya. Karena menerima masukan ya dari pimpinan ya, kemudian serta belajar tentang rumus Excel ya. Karena di sini lebih efektif ya. Karena pengerjaan ya jadi itu harus lebih cepat ya, lebih efektif, lebih efisien ya. Oke, bisa kita tahan. Kemudian D langsung membuat menggunakan rumus Excel ini juga bisa. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Untuk poin C atau D ya? Lebih mengarah ke C ya teman-teman ya. Karena di sini untuk poin D langsung membuat menggunakan rumus Excel. Padahal di sini pimpinan memberikan masukan. Seharusnya kita harus menjaga sikap yaitu adalah menerima masukan dari pimpinan ya. Kemudian serta langsung belajar tentang rumus Excel agar lebih efektif teman-teman ya. Oke, jelas ya? Nah, jawabannya adalah C ya. Oke, nomor 5. Anda baru saja dipindah tugaskan oleh pimpinan ke sebuah instansi yang berada jauh dari rumah Anda dan memiliki sistem yang berbeda dengan tempat Anda yang lama. Maka sikap Anda adalah A. Bekerja seperti biasa, anggap saja itu tidak masalah berarti ya. Kemudian B. Mempelajari sistem yang baru dan segera menyesuaikan dengan lingkungan. C. Mempelajari sistem yang baru dan melihat apakah sistemnya lebih baik dari kantor sebelumnya. D. Meminta rekan kerja untuk mengajari tentang sistem yang baru. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, kira-kira apa jawabannya?
Nah, coba kita kaji ya. Nah, ini Anda baru saja dipindah tugaskan oleh pimpinan ke sebuah instansi yang berada jauh dari rumah Anda. Berarti perpindahan ya, teman-teman ya. Perpindahan ya. Dan memiliki sistem yang berbeda dengan tempat Anda yang lama. Nah, berarti ternyata yang di instansi yang baru yang Anda dipindah tugaskan memiliki sistem yang berbeda dengan tempat Anda yang lama, maka sikap Anda, nah, bekerja seperti biasa, anggap saja itu tidak masalah berarti. Nah, ini otomatis tidak ya, teman-teman ya. Karena di sini tidak mau belajar ya di sini ya. Padahal di sini ada sistem yang baru. Nah, dia anggap biasa saja ya. Tidak ada masalah yang berarti ya. Dia tidak ingin mempelajari ya. Nah, kemudian B, mempelajari sistem yang baru dan segera menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, ini bisa ya. Karena di sini sesuai dengan pertanyaan, ada sistem yang baru, kemudian mempelajari dia ya, mempelajari, kemudian segera menyesuaikan dengan lingkungan yang baru juga ya. Oke, kita tahan. Kemudian mempelajari sistem yang baru dan melihat apakah sistemnya lebih baik dari kantor sebelumnya. Nah, ini benar ya, mempelajari sistem yang baru dan mempelajari sistem yang baru. Namun, di kata-kata yang terakhir, melihat apakah sistemnya lebih baik dari kantor sebelumnya. Nah, ini juga tidak boleh ya, teman-teman ya. Nah, ini lebih mengarah ke meremehkan ya. Nah, kemudian poin D, meminta rekan kerja untuk mengajari tentang sistem yang baru. Ini tidak mandiri ya. Nah, masalahnya di sini adalah dipindah tugaskan dengan instansi yang baru. Nah, seharusnya yaitu adalah mempelajari sistem yang baru ya. Kemudian dan menyesuaikan lingkungan. Jadi poin B adalah poin tertinggi ya, teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Setiap pagi akan diadakan morning report. Nah, kemudian report ya. Kemudian seperti biasanya tiap kepala divisi akan menyampaikan tentang kondisi terkini dan kendala yang dihadapi. Rapat sudah dimulai, ternyata kepala divisi Anda datang telat karena terjebak macet. Anda sebagai wakil kepala disuruh pimpinan rapat untuk melaporkan perkembangan divisi Anda. Apa yang Anda akan lakukan? A. Menyerahkan kepada teman lain yang pada saat itu berada di divisi. B. Melaporkan perkembangan tentang kondisi terkini dan kendala dengan lugas. C. Melaporkan sesuai fakta yang ada dan tidak menutup-nutupi. Kemudian D. Sangat gugup karena tidak tahu apa yang dilaporkan pada saat itu. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya. Nah, jadi kita kaji ke soalnya ya. Nah, setiap pagi ini akan diadakan morning report ya. Jadi tiap pagi ada laporan ya. Nah, seperti biasanya tiap kepala divisi akan menyampaikan tentang kondisi terkini dan kendala yang dihadapi. Jadi tiap pagi itu kepala divisi akan menyampaikan ya sesuai dengan kondisi tiap divisi dan kendalanya apa saja. Kemudian rapat sudah dimulai, ternyata kepala divisi Anda datang telat karena terjebak macet. Nah, Anda sebagai wakil kepala disuruh pimpinan rapat untuk melaporkan perkembangan divisi Anda. Nah, apa yang Anda akan lakukan? A. Menyerahkan kepada teman lain yang pada saat itu berada di divisi. Nah, ini malah yang di rapat ya, berarti kan Anda pada rapat tersebut. Nah, ini malah menyerahkan kepada teman yang lain pada saat itu berada di divisi. Nah, Anda kan sebagai wakil kepala berarti tidak bertanggung jawab ya. Nah, otomatis tidak ya untuk poin tertinggi. Kemudian B, melaporkan perkembangan tentang kondisi terkini dan kendala dengan lugas ya. Nah, ini berarti tanggung jawabnya sebagai wakil ya, karena di kepala divisinya telat ya. Nah, karena terjebak macet, nah otomatis ini bisa ya kita tahan. Kemudian melaporkan sesuai fakta yang ada dan tidak menutup-nutupi. Nah, ini juga bisa. Tapi di sini eh, melaporkan hanya sesuai dengan fakta ya. Nah, tidak melaporkan perkembangan yang sesuai dan kendala-kendala ya. Karena di sini pertanyaannya adalah
menyampaikan tentang kondisi terkini dan kendala yang dihadapi. Nah, ini melaporkan sesuai fakta, ya. Nah, kemudian D sangat gugup karena tidak tahu apa yang dilaporkan pada saat itu. Nah, ini juga tidak. Berarti poin B mendapat poin yang tertinggi ya. Poin 4 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini jawabannya B ya. Nomor 7, Anda ditugaskan pimpinan untuk melakukan kunjungan rumah ke warga desa untuk mengadakan penyuluhan. Namun saat berangkat ada kabar bahwa jalan yang dilewati terjadi kelongsoran, sehingga tidak bisa digunakan. Sehingga dialihkan penyuluhan dengan metode daring. Maka sikap Anda, A. Berbahagia karena tidak perlu capek-capek ke desa tersebut. B. Berbahagia masih bisa memberikan penyuluhan kepada warga walaupun dengan metode daring. Kemudian C. Bersyukur tidak jadi berangkat sehingga bisa penyuluhan secara daring sambil mengerjakan tugas kantor yang belum selesai. D. Merasa lega karena bisa memberikan penyuluhan dengan mengurus anak sehingga menjadi efektif. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke. Nah, jadi kita kaji ya. Nah, jadi di sini Anda ditugaskan pimpinan untuk melakukan kunjungan rumah ke warga desa untuk mengadakan penyuluhan. Nah, berarti intinya melakukan kunjungan rumah untuk mengadakan penyuluhan. Nah, namun saat berangkat ada kabar bahwa jalan yang dilewati terjadi kelongsoran. Nah, sehingga tidak bisa digunakan. Nah, berarti ketika akan berangkat ternyata ada kabar jalan yang dilewati terjadi kelongsoran, otomatis tidak bisa lewat ya, tidak bisa lewat. Sehingga dialihkan penyuluhan dengan metode daring. Nah, jadi tidak jadi penyuluhan, kemudian dialihkan menggunakan daring ya. Nah, kemudian sikap Anda seperti apa? Untuk poin A, berbahagia karena tidak perlu capek-capek ke desa tersebut. Nah, ini otomatis tidak ya. Nah, kemudian poin B, berbahagia masih bisa memberikan penyuluhan kepada warga walaupun dengan metode daring. Nah, jadi ini lebih fokus ya, tetap melaksanakan kewajiban ya yang ditugaskan oleh pimpinan. Nah, ini kita tahan ya. Kemudian bersyukur tidak jadi berangkat sehingga bisa penyuluhan secara daring sambil mengerjakan tugas kantor yang belum selesai. Nah, di sini pertanyaannya di sini tidak ada tugas ya untuk kantor. Nah, padahal di sini fokusnya kepada penyuluhan. Nah, jadi di sini tidak ya, otomatis tidak poin tertinggi teman-teman ya. Kemudian D, merasa lega karena bisa memberikan penyuluhan dengan mengurus anak sehingga menjadi efektif. Nah, ini juga tidak ya. Karena di sini lebih fokus kepada penyuluhan. Nah, kalau dengan mengurus anak ini otomatis tidak ya. Jadi poin yang tertinggi adalah B ya, teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah B ya. Oke. Nah, ini masuk ke sosiokultural, teman-teman ya. Jadi di sini ada pegawai baru pindahan dari suku yang berbeda dengan Anda. Dia juga berbeda keyakinan dengan Anda. Maka Anda akan A. Bersikap biasa saja karena sama-sama kerja harus saling kompak. B. Bersikap toleran serta menghormati anggota yang baru. Kemudian C. Menjaga jarak dengan anggota yang baru karena kami lebih senior. Kemudian D. Berprasangka positif terhadap pegawai baru. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke. Nah, jadi di sini ada pegawai baru ya, pindahan dari suku yang berbeda dengan Anda. Nah, dia juga berbeda dengan keyakinan dengan Anda. Maka Anda akan bersikap biasa saja karena sama-sama kerja harus saling kompak. Nah, ini lebih mengedepankan kepada kerjasama kerja ya. Nah, tidak ya teman-teman ya. Karena di sosiokultural itu lebih ke toleransi ya. Nah, kemudian karena perekat bangsa ya. Kemudian bersikap toleran serta menghormati anggota yang baru. Nah, ini juga bisa ya. Bersikap toleran ya, toleransi ya, karena termasuk kepada perekat bangsa yaitu adalah toleransi, keterbukaan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian poin C, menjaga jarak dengan anggota yang baru.
karena kami lebih senior. Nah, ini juga tidak ya. Kemudian berprasangka positif terhadap pegawai baru. Nah, ini tidak ya, karena hanya berprasangka positif saja ya. Padahal di sini adalah ada pegawai baru pindah dari suku yang berbeda dengan Anda dan dia juga berbeda keyakinan dengan Anda. Maka poin B lebih bagus ya dan mendapatkan poin 4 ya, poin tertinggi. Karena di sini bersikap toleran serta menghormati anggota yang baru. Jadi kita harus menghormati dan kemudian bersikap toleransi ya, karena berbeda keyakinan dan juga berbeda suku ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini jawabannya B. 9. Ketika mengadakan suatu acara akan ada rapat dahulu untuk menyempurnakan acara tersebut. Terjadi saling debat sehingga ada kesalahpahaman terkait perbedaan pendapat antara yang muda dan senior. Maka Anda akan A. membiarkannya saja. Karena perdebatan adalah hal wajar dalam rapat. Kemudian B. menunggu rekan kerja yang junior meminta maaf kepada Anda atas kesalahpahaman yang terjadi. C. merasa takut jika kesalahpahaman tersebut akan disanksi oleh kantor. D. mencari solusi bersama tentang kesalahpahaman tersebut dan menyelesaikannya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya D ya, yaitu adalah mencari solusi bersama tentang kesalahpahaman tersebut dan menyelesaikannya. Nah, jadi kita di sini lihat ya untuk ke soalnya, ketika mengadakan suatu acara akan ada rapat dahulu untuk menyempurnakan acara tersebut. Terjadi saling debat sehingga ada kesalahpahaman terkait perbedaan pendapat antara yang muda dan senior. Nah, maka jadi Anda ini sebagai orang ketiga ya. Membiarkannya saja karena perdebatan adalah hal wajar dalam rapat. Jelas tidak ya? Jadi tidak menemukan solusi yang tepat ya, karena di sini ada yang saling debat ya antara muda dan senior. Kemudian menunggu rekan kerja yang junior meminta maaf kepada Anda atas kesalahpahaman yang terjadi. Nah, jadi ini lebih tumpang tindih ya, junior maupun senior ya. Padahal di sini kita diajari untuk sama rata ya. Nah, kemudian C merasa takut jika kesalahpahaman tersebut akan disanksi oleh kantor, juga tidak ya. Otomatis poin D mencari solusi bersama tentang kesalahpahaman tersebut dan menyelesaikannya, ini menjadi poin yang tertinggi ya. Karena ini menemukan solusi ya. Jadi mencari solusi yang tepat agar nantinya kesalahpahaman tersebut tidak berlarut-larut dan menyelesaikannya dan bisa menyempurnakan acara tersebut ya. Jadi mencari solusi teman-teman ya. Oke, jelas ya. Nah, tetap semangat, lelah boleh, nyerah jangan ya bagi teman-teman yang belum ujian ya. Semoga tetap semangat dan mendapatkan nilai yang bagus, semoga ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.